Bapa Maha Kasih dalam Kristus, setiap kali kami datang ke tempat-tempat training seperti ini, kami selalu terpukau atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami menyadari sekali bahwa kami orang-orang terbatas, banyak kelemahan, kami kurang pintar untuk menangkap apa yang Tuhan mau katakan sama kami seringkali. Tapi momen training seperti ini biarkan jadi momen bukan cuma kami diperlengkapi, tapi momen-momen kami reflektif dan introspektif dalam kehidupan kami, agar kami boleh semakin menjadi para hamba-hamba Tuhan yang semakin piawai, terampil, untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau bagi jemaat di tempat kami melayani. Oleh sebab itu kami buka hati kami sediakan jiwa kami untuk ditaburi banyak hal hari ini tentang apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan tolong hamba-Mu untuk berkata-kata sebentar lagi. Biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, kami semua siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak sekalian, selamat siang. Cuma 4 orang yang jawab, kasihan banget. Shalom semuanya. Senang sekali bisa ada di tempat ini, sungguh ini suatu kehormatan bagi saya secara pribadi. Nama saya Angga Sunjaya. Saya gembala di GBI Bless Impact Generation di Jakarta, meneruskan penggembalaan dari almarhum pendeta Togi Simanjuntak. Maka tadi ketika lagu Praise and Worship dinyanyikan, saya agak terharu sebenarnya. Saya duduk di situ, saya berdoa sama Tuhan, saya bersyukur ya melihat ibu bapak yang boleh hadir adalah orang-orang yang menangkap bahwa pemuritan adalah hal yang penting. Biasanya kalau training-training pemuritan itu rada sepi sebenarnya, ya nggak semua orang itu melihat pemuritan sebagai hal yang penting. Makanya Simon Chan pernah bilang discipleship is not sexy. Karena orang mungkin lebih suka sama hal-hal yang sifatnya sporadis gitu ya. KKR ya, sekalipun kita nggak anti KKR itu diperlukan tentu saja. Tapi hal-hal yang sifatnya berurusan sama orang, memuridkan, itu hal yang mungkin nggak banyak orang mau lakukan. Maka tadi saya bercakap-cakap dengan Pak Gembala, Pak Suheri ya. Setiap kali dulu almarhum Pak Togi habis training di mana gitu ya, saya sebagai anak mentinya, anak muridnya, 13 tahun ikut beliau, 7 tahun jadi wakil gembalanya beliau. Saya lihat gelagatnya gitu kan, si abang kalau habis training nih pemuritan pulang, kalau mukanya happy gitu ya, saya tanya kenapa bang? Tadi gerejanya tuh wah semangat sama pemuritan, nangkep, wah haleluya puji Tuhan. Tapi beberapa kali juga pernah menemukan, saya lihat raut mukanya kok rada sedih, bete. Kenapa bang? Saya tanya gitu ya. Aduh, kayaknya susah di gereja yang itu tuh gitu ya. Bukan di sini, di Kutub Utara ya Pak Semi ya gitu ya. Dan saya bersyukur melihat ibu bapak sekalian dengan kesiapan untuk bisa datang dan sebagainya. Wow, saya mengucapkan terima kasih kepada BPD, Perwil dan ibu bapak sekalian yang boleh hadir, para hamba-hamba Tuhan. Secara khusus Kadep Pemuritan, Pak Gembala, Pak Suheri, yang sudah memfasilitasi berbagai hal baik di tempat ini. Boleh kasih aplaus buat tempat ini juga, wow. Ibu bapak sekalian, ini masuk modul kedua yaitu MSK sesi yang pertama atau MSK buku yang pertama. Jika Anda sudah pernah punya buku MSK, kita tahu betul bahwa ada 3 buku, yang hijau, yang merah, sama yang biru gitu ya, betul ya. Ada 3 buku, modul 1, 2, dan 3. Maka oleh sebab itu penting untuk kita mengerti apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh buku itu. Saya kasih disclaimer dulu nih sebelum saya mulai bahwa saya tidak sedang mengajar Anda. Saya tidak sedang menggurui Anda, tidak sama sekali. Saya hadir di sini untuk berbagi metode. Apa yang pernah kami lakukan, apa yang BPP juga lakukan, izinkan saya untuk bisa berbagi. Saya tidak sedang mengajar dan menggurui, tapi setidaknya nanti dari apa yang dipaparkan, saya akan tunjukkan kepada kita semua titik tekan penting bagaimana kita sebagai trainer bisa menyampaikan secara baik kepada jemaat kita, pada peserta murid kita, kira-kira gitu. Khususnya di modul ini, MSK 1 ada 12 bab, plus 1 bab suplemen, yaitu baptisan gitu ya. Gak mungkin total 13 bab saya sampaikan dalam waktu kurang dari 2 jam. It's impossible, gak mungkin. Tapi izinkan saya memaparkan titik tekan, highlight yang menurut saya cukup penting untuk kita sebagai trainer, namanya juga TFT ya, Training for Trainers, untuk bisa ngerti dan nangkep, oh oke, kalau begitu nanti nyampaikannya lebih baik seperti ini agar jemaat saya mengerti, kira-kira gitu. Jadi beberapa titik tekan ini saya sampaikan sebagai metode berbagi pada ibu bapak sekalian. Gitu ya. Di periode yang lalu, almarhum Pak Togi sebagai ketua departemen menunjuk saya sebagai bagian dari departemen pemuritan.
Kita bikin MSK 1, 2, 3, 4, 5, udah ada modul 5 sekarang, buku komsel dan sebagainya. Di periode yang ini, Ketua Departemen kami Pak Joko Prihanto meminta saya kembali untuk menjadi bagian di dalam koordinator materi. Dan saya merasa bahwa pelajaran yang baik secara konten ini bukan cuma dimengerti secara konten, tapi mengerti bagaimana titik tekan menjadi titik penting agar kita trainer bisa nyampaikan secara baik. Karena kalau cuma bicara konten, saya setuju dengan Pak Semi, Pak Suheri, kita cari di Google juga banyak sebenarnya. Tapi bagaimana menggunakan tools MSK sebagai tools atau alat, sehingga kita bisa menyampaikan secara baik itu lain soal. Maka izinkan saya bukan sekali lagi untuk mengajar atau sekali lagi untuk menggurui, tidak sama sekali. Tapi saya hadir sebagai rekan mendampingi Ibu Bapak untuk berbagi metode. Tapi sebelum saya mulai di bab 1, izinkan saya memaparkan apa MSK sebenarnya. Gitu ya. Salah satu peran aktif yang dilakukan oleh BPP, ya dulu BPH namanya, untuk pembinaan jemaat adalah dengan membuat modul pertumbuhan rohani yang diberi nama MSK, yang kita sudah kenal sama-sama gitu ya. Dan nama MSK ini sejalan sebenarnya dengan visi GBI sendiri, yakni menjadi seperti Yesus Kristus. Pasal 4 visi gereja, buku tata gereja dan sebagainya. Modul MSK terdiri dari 3 tingkatan pertumbuhan, anak-anak, anak muda dan bapak dan sebagainya. Maka kalau kita perhatikan, gereja lokal juga dapat mengarahkan para pengerja mau dilatih, dibentuk kepemimpinannya agar dipersiapkan menjadi calon pemimpin dan bisa menyampaikan materi MSK secara baik. Nah, penting untuk kita ngerti kenapa MSK menjadi hal yang berharga bagi kita para hamba Tuhan GBI. Karena visi dari modul MSK sendiri, setiap orang percaya menjalani pertumbuhan rohani menuju kesempurnaan menjadi serupa Kristus. Tentu kita tahu semua ini. Tapi tujuannya menjadi hal yang signifikan untuk kita mengerti kenapa MSK menjadi penting. Yang pertama, memberikan materi pemuritan, bicara konten. Yang kedua, bukan cuma konten, tapi memobilisasi, menggerakkan, mendrive jemaat untuk melaksanakan misi gereja sesuai pasal 5 tata gereja. Dan ini menarik sekali. Maka dari itu, MSK selalu punya ciri khas. Ciri khasnya yang pertama adalah sesuai namanya, ya, sesuai nama modulnya, sama dengan visi GBI. Itu menjadi seperti Yesus Kristus. Dan yang kedua, pelajarannya mengacu kepada pengakuan iman GBI dan tata gereja GBI. Dan yang ketiga, dibuat secara berjenjang dan topik pelajarannya meningkat serta saling terkait satu dengan yang lain. Yang keempat, secara langsung mengajarkan dan mensosialisasikan visi GBI kepada jemaat. Yang kelima, mengajarkan jemaat bukan hanya melayani tetapi berkomitmen di gereja lokal, taat kepada pemimpin serta memiliki gaya hidup yang memberi. Maka penting untuk kita lihat bahwa MSK 1, ini nggak bergerak ya. MSK 1 berfokus kepada dipulihkan, MSK 2 fokus kepada diubahkan, dipulihkan sasarannya kepada hati. MSK 2 besok kita akan bicarakan fokus kepada diubahkan atau head. MSK 3 lanjut kepada didewasakan, hand. Menarik ya, heart, hatinya diubahkan, kepalanya juga diisi, head. Dan hand didewasakan. Masuk ke MSK yang keempat, dipercayakan, lead, menjadi pemimpin. Makanya MSK 4 namanya MSK leadership. Dan yang terakhir modul terbaru yang sudah di launching bulan Agustus tahun lalu, ya, saya bersama Pak Rubin Adi Abraham, Ketua Umum, kami melaunching buku MSK yang kelima, yaitu MSK DK, menjadi seperti Kristus di dunia kerja. Ini bisa didapatkan juga di BPP atau mungkin bisa menghubungi BPD atau KADEP sehingga nanti bisa jika Anda ingin pesan silahkan. Sudah di launching dari Agustus lalu tapi TFT-nya belum dibuat. Kami akan rancang untuk TFT-nya akan segera dibuat sebelum bulan Juni ini hadir gitu ya. Menjadi seperti Kristus di dunia kerja. Karena nggak menampik kemungkinan bahwa di jemaat kita banyak sekali orang-orang yang berada di dunia kerja, betul ya? Yang marketplace, anak-anak muda yang mungkin businessman, entrepreneurship dan sebagainya. Bagaimana memuridkan mereka, di tengah mereka bukan full time hamba Tuhan, tapi mereka punya vokasi, vocational discipleship. Nah ini penting sekali. Jadi saya berharap dari Ibu Bapak juga bisa mendapatkan buku ini. Dan yang belum follow Instagram kami, ya Departemen Pemuritan, @BUILD, build gitu ya, sesuai dengan namanya, build ya. Itu silakan dilihat di Instagramnya, semua info terbaru dan sebagainya, cara apa Anda bisa lihat. Jadi bisa di follow Instagram yang cukup aktif itu. Nah dalam perjalanan berjenjang seperti yang saya sebutkan tadi, MSK 1 itu kan mengalami Kristus. Yang hijau itu ya,
mengalami Kristus, hati dipulihkan oleh Kristus. MSK 2 itu masuk pada sejalan dengan Kristus. MSK 3 kokoh dalam Kristus. Yang keempat baru memimpin seperti Kristus. Baru masuk yang kelima, bagaimana dunia kerja menjadi tempat kita bisa menjadi seperti Kristus. Maka ini pelajaran yang penting, berjenjang dan saling berkesinambungan. Kira-kira itu yang mau disasar oleh MSK. Dan hari ini kita akan fokus kepada MSK modul yang satu. Modul pertama, mengalami Kristus. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 12 bab dan ada satu bab suplemen ya. Bab pertama kasih Allah Bapa, bab kedua itu tentang kuasa salib, bab ketiga tentang gaya hidup bersekutu dengan Allah, mengenal Allah sebagai Bapa, hati yang pulih, manusia baru, baptisan Roh Kudus, tertanam dalam gereja lokal, bersaksi bagi Tuhan, panggilan untuk melayani, memberi dengan prinsip yang benar, rencana Allah bagi keluarga Kristen, plus sesi baptisan di bab suplemen. Dan sesi 4, 5, 6, dan 7 adalah sesi race, revival anointing session. Wah ini lengkap banget, udah diajarin, dikasih modulnya, dan juga ada sesi khusus atau race di mana sesi yang betul-betul mengajak jemaat untuk bisa altar call, bertobat, kemudian mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Jadi semi KKR atau retret lah kira-kira ya. Harapannya dulu Pak Togi bikin 4, 5, 6, 7 jadi race adalah agar jemaat juga bisa dipulihkan di dalam sesi khusus yang namanya race. Jadi ini dasar-dasar kekristenan sebenarnya ya yang kita perlukan untuk kita ajarkan kepada jemaat. Mari kita masuk ke yang pertama. Are you ready? Kasih Allah Bapa. Ibu Bapak sekalian, di dalam pengajaran sesi 1 ini penting untuk kita memahami kenapa kebenaran tentang kasih Allah Bapa menjadi kebenaran yang sangat penting. Karena yang pertama kita mesti ngerti itu adalah rancangan Allah yang penuh kasih. Kedua, kerusakan rancangan Allah karena dosa. Yang ketiga, rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Tapi problemnya adalah ketika kita sebagai trainer mengajarkan kepada jemaat tentang 3 hal ini, saya sering mendapati di lapangan banyak juga orang-orang yang nggak ngerti tentang konsep secara keseluruhan atau big picture tentang kasih Allah. Bilang sama-sama, big picture kasih Allah. Maka sebenarnya dari sesi ini titik tekannya adalah kita perlu melihat sebuah gambaran besar tentang kasih Allah di dalam dunia ini. Kalau Anda perhatikan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di masa creation, bilang sama-sama creation, tujuannya kan cuma satu, glorification. Agar manusia itu bersama dengan Allah, Allah bersama dengan manusia dan Allah saling berelasi dalam relasi yang intim, yang begitu dekat, dan ini adalah mimpinya Tuhan bagi kita semua. Wow, indah sekali. Gak usah sampai masa glorification, sekarang pun kalau kita mungkin lagi ada problem dan sebagainya, ambil gitar, nyembah Tuhan, kita bisa nangis, Tuhan ya ampun baik banget. Itu masa-masa intim yang begitu indah. Itu rencananya Tuhan semula buat kita, buat manusia ketika dia menciptakan Adam dan Hawa. Tapi kita tahu sama-sama yang namanya cinta itu gak bisa dipaksakan. Ketika cinta dipaksakan, hei Adam kamu cinta sama saya, itu bukan lagi menjadi cinta, tapi menjadi paksa. Betul ya? Maka cinta gak pernah bisa diciptakan, cinta cuma bisa dibuktikan. Dan ini menarik sekali. Maka ketika Tuhan meletakkan pohon di tengah-tengah Taman Eden itu, pohon apa? Pengetahuan yang baik dan yang buruk itu menjadi absolute necessity. Keharusan yang diperlukan agar cinta menjadi cinta yang sesungguhnya. Tapi Adam dan Hawa gagal. Mereka jatuh ke dalam dosa. Maka kitab Roma mengatakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang kata dosa dipakai di sana adalah hamartia. Yang berarti meleset. Yang harusnya menuju glorification, berelasi dengan Allah. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, hamartia. Mereka keluar dari jalur biru covenant itu. Mereka mungkin ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Mereka nggak sampai kepada tujuan semula. Maka hamartia atau dosa berarti meleset. Dan Tuhan yang baik itu gak pernah buang kita, tapi justru dia mengirimkan Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Yesus Kristus sendiri turun ke dunia untuk meridim, menebus kita semua. Agar kita yang sudah keluar jalur itu kembali ke jalur biru itu dan sekarang bisa berelasi dekat dengan Allah. Wow, ini big picture yang perlu ditangkap oleh setiap trainer ketika mengajarkan soal kasih Allah Bapa. Jadi hubungan kita sama Sang Allah itu di dalam kasih yang besar itu adalah kasih yang begitu besar dalam anugerahnya. Bukan lagi transaksional, aku dekat-dekat Tuhan agar Tuhan baik sama aku dan sebagainya.
Tapi lihatlah sebuah big picture kasih yang begitu besar yang ditekankan dalam pelajaran 1. Saya berharap para trainer hari ini, para hamba Tuhan hari ini yang hadir menangkap big picture yang besar ini tentang kasih Allah. Maka dari sini kita bisa melanjutkan ke sesi-sesi selanjutnya. Dan bukan cuma itu, di setiap bab biasanya itu ada ini, ada sharing singkat ya. Maka keunggulannya MSK sebenarnya bukan cuma di pengajarannya, tapi juga ada sharingnya. Ini menarik ya. Kita bisa ajak jemaat buat berinteraksi bersama-sama. Bagaimana saudara memahami dan merasakan kasih Allah atas hidup saudara. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang real gitu ya. Dan ini bisa kita pakai sebagai tools pemuritan yang sangat baik. Bukan cuma pertanyaan sharing, tapi juga ada ayat hafalan biasanya. Akan tetapi, misal diambil dari Roma 5 ayat 8. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Biasanya saya minta jemaat buat hafalin, minggu depan kita tagih, kita tanya, ayat hafalan minggu lalu udah dihafalin belum? Ini menolong jemaat diperkaya akan perbendaharaan firman Tuhan di kepala mereka, di hati mereka. Jadi MSK ini komplit sekali, pengajarannya oke, toolsnya ada, sesi pertanyaan sharingnya ada, saat teduhnya ada, ayat hafalannya pun ada. Jadi kami dari BPP sungguh mendorong Ibu Bapak untuk menggunakan MSK sebagai tools yang bisa kita pakai di gereja lokal kita. Lanjut ke sesi kedua, pelajaran 2 tentang kuasa salib. Dari kasih Allah Bapa, big picture yang begitu besar itu, kita masuk kepada pelajaran 2 tentang pentingnya kuasa salib Kristus. Dan di pelajaran 2 ini titik tekannya adalah seperti ini. Untuk mengalami kuasa salib Kristus yang menyelamatkan, kita harus mengerti beberapa hal penting berikut. Yang pertama, Yesus adalah wujud kasih Allah Bapa kepada manusia. Yang kedua, salib adalah wujud kasih Yesus kepada manusia. Yang ketiga, percaya kepada Yesus adalah wujud respon manusia menerima kasih Allah. Karena titik tekannya adalah kuasa salib Kristus dan juga kasih Allah yang besar yang mewujud dalam kasih Kristus. Maka kita mesti beritahu jemaat, titik tekannya itu adalah bicara soal salib yang menggantikan kita orang berdosa ini. Maka saya biasanya kalau saya lagi training, saya pakai kalimatnya John Stott, ini bagus banget. John Stott dalam bukunya The Cross of Christ dia bilang gini, hakikat dosa adalah kita sebagai manusia menggantikan Allah dengan diri kita. Sedangkan hakikat keselamatan adalah Allah justru menggantikan kita dengan dirinya. Menarik ya, keren ya bahasanya ya. Hakikat dosa itu kita manusia menggantikan Allah. Hidup suka-suka, ngatur duit terserah gue, suka-suka saya, hidup-hidup aku, bodoh amat. Kita menjadi Allah dalam diri kita, dalam hidup kita. Tapi hakikat keselamatan justru sebaliknya. Allah yang menggantikan kita dengan dirinya. That's why salib Kristus menjadi titik tekan dalam pelajaran kedua ini. Kita menempatkan diri kita di tempat Allah, Allah justru menempatkan dirinya di tempat kita. Jadi titik tekannya jangan lari kemana-mana, tapi fokus kepada bagaimana kuasa salib itu yang menggantikan kita sebagai orang berdosa. Pelajaran ketiga, gaya hidup bersekutu dengan Allah. Nah, bicara gaya hidup bersekutu dengan Allah, biasanya titik tekannya ini cuma 3 hal ini sih, simple sebenarnya. Gaya hidup apa saja yang harus dihidupi oleh orang percaya? Pasti kita tahu, berdoa, pastilah. Merenungkan firman Allah, itu udah pasti. Ketiga, memuji dan menyembah, apalagi. Cuma seringkali sebagai trainer, kita tuh ngajarin jemaat 3 hal ini hanya sebatas teknis dan ritus agamawi. Berdoa itu penting sekali. Merenungkan firman apalagi penting banget. Memuji dan menyembah juga penting sekali. Cuma kalau kita mengajarkan 3 hal ini sebagai gaya hidup yang hanya teknis dan ritus agama, maka kita kehilangan esensi sebenarnya. Dan saya berharap setiap kali saya TFT kepada para hamba-hamba Tuhan, saya sungguh menekankan bahwa 3 hal penting ini gak boleh jadi hal teknis doang, atau gak boleh cuma jadi ritus agama doang, karena kalau tidak, jemaat akan menangkap bahwa berdoa, merenungkan firman, dan memuji dan menyembah hanya sebatas rutinitas yang gak ada faedahnya buat mereka. Pernah nemu kasus kayak gitu di lapangan? Ada masalah berdoa, saya udah berdoa Bu, tapi saya merenungkan firman, saya tiap hari baca firman. Memuji dan menyembah, saya musik dan sebagainya. Tapi sepertinya gak ada relasi yang dekat sama Tuhan. Karena ketiganya dijalankan secara teknikal, teknis dan ritus. Jadi gak ada hubungan yang dalam sama Tuhan.
Padahal kalau kita perhatikan ya, 3 hal ini adalah gaya hidup, bukan cuma teknis dan ritus. Problemnya, gimana caranya sebagai trainer hamba Tuhan mengajarkan 3 hal yang baik ini kepada jemaat dan jemaat tidak salah tangkap untuk mengerti ketiganya secara teknis dan ritus. Itu tugas kita sebagai trainer. Sepinter itu seorang trainer harus bisa memberi titik tekan bahwa 3 hal gaya hidup yang penting ini gak boleh jatuh ke dalam kecenderungan teknis dan ritus. Saya biasanya menggunakan sebuah tools ya, saya cukup suka baca buku gitu ya. Saya suka banget tulisannya Søren Kierkegaard dalam bukunya Either Or, dia bilang gini, setiap orang Kristen itu punya 3 level rohani kata dia. Yang pertama, level aesthetic. Estetik ini level indrawi. Orang di level pertama ini cuma melakukan sesuatu karena dia suka atau tidak suka. Sama seperti anak-anak level indrawi. Anak kecil ambil mainan temannya, aku ambil mobil-mobilan kamu. Mamanya marahin, gak boleh itu mainan teman kamu. Dia bilang apa? Gak mau mah, aku tetap suka mainan ini. Dia gak tahu benar dan salah, dia hanya lakukan sesuatu hanya karena dia suka atau dia gak suka. Teknis. Nangkep ya? Level kanak-kanak. Sama kayak mungkin banyak orang Kristen, kenapa berdoa? Kenapa baca firman? Kenapa pujian penyembahan? Why? Ya karena saya suka sama lagunya, itu doang. Karena di gereja ini nyaman sekali, itu doang. Level indrawi. Melakukan sesuatu hanya berdasar dari dia suka atau tidak suka. Tapi Kierkegaard bilang ada level yang lebih dalam. Itu level ethical. Orang di level ethical, dia sudah tahu mana salah, mana benar, tapi sayangnya dia melakukan segala sesuatu hanya sebatas tuntutan etis. Kalau saya nggak berdoa, Pak Gembala marahin saya. Kalau saya nggak pujian penyembahan, nanti teman-teman komsel kucilkan saya. Kalau saya nggak lakukan baca firman tiap hari, nanti apa kata ketua komsel saya, ketua kelompok kecil saya, hanya sebatas etis. Dia tahu itu benar, dia tahu itu salah, berbeda sama orang yang di aesthetic level 1. Tapi di level kedua ini orang ini hanya sebatas melakukan karena nggak enak atau takut sama pemimpinnya. Nah, ini repot sekali. Maka di dalam pengajaran MSK kita mengajarkan mereka bukan cuma nyangkut di level 1 dan 2, tapi harus masuk ke dalam level yang ketiga, itu level religious, level di mana seseorang itu perlu tahu dia melakukan segala sesuatu karena dia disayang oleh Tuhan, katakan amin. Nah, ini menjadi pembeda sekali. Kenapa kamu berdoa? Karena saya itu disayang Tuhan, saya pengen punya relasi yang dekat sama Allah saya. Beda banget sama orang di level 1 dan 2. Kenapa kamu baca firman? Karena saya haus dan rindu, saya tahu saya perlu anugerah Tuhan buat mengerti ini semua. Dari sini ke Samosir itu jauh gak Ibu Bapak? Berapa jam kalau naik motor? 5 jam Pak? 5 jam ada dari sini ke Samosir, naik motor ya. Kalau ada seorang anak muda lagi ngegebet calon pacarnya, katakanlah seorang pria, seorang cowok gitu ya. Dia lagi ngegebet pacarnya, calon pacarnya, dia akan bilang sama si ceweknya itu, calon ceweknya, kamu pulang ke Samosir? Iya, ikut aku naik motor, pegel gak apa-apa dah, kata dia. Yang penting kamu goncengan sama aku. Pertanyaan saya, kenapa dia mau secapek dan serepot itu buat gonceng gebetannya? Karena cinta. The power of love. Dia tahu, si cowok tahu, detik si cewek ini atau gebetan ini naik gonceng motornya, itu anugerah buat dia, setuju gak? Iya kan? Dan bukankah kita orang Kristen harusnya seperti itu? Ketika Anda dan saya bisa baca firman, berdoa, merenungkan firman, pujian penyembahan, itu bukan cuma ritus dan teknis, tapi anugerah. Seperti si cewek yang mau digonceng sama si cowok dan kenapa dia mau segitu repot sekalipun 5 jam, mungkin muka penuh debu. Pantat juga tepos, maaf ya, goncengan, 5 jam hujan-hujanan. Tapi bagi dia, aku akan tempuh hujan badai. Motor nyemplung dah, kata dia. Karena love, cinta. Dia tahu kalau si cewek itu mau digonceng, itu anugerah buat dia. Nah, kita sebagai trainer, kita perlu mengarahkan gaya hidup yang tadi, yang baik itu, bukan cuma dari sisi sudut bidik teknis dan ritus, tapi dari sisi cinta dan anugerah. Maka dalam pengajaran MSK,
ada ruang untuk kita memodifikasi secara konteks gereja lokal kita. Yang kami lakukan di gereja kami dulu, saya menjelaskan soal prinsip anugerah ini. Jadi jemaat pas kita ngajarin, kamu perlu berdoa ya, kamu perlu baca firman ya, kamu perlu pujian penyembahan ya. Mereka ngerti, ini bukan cuma teknis dan ritus, tapi lebih kepada, karena saya pengen deket sama Tuhan saya. Nangkep ya Bapak ya? Pelajaran keempat. Mengenal Allah sebagai Bapa. Buat nyampe ke 12 masih berapa lagi? Bapak sekalian, di pelajaran keempat ini titik tekannya dari pertanyaan rumusan masalah sebenarnya. Ada masalah yang perlu dipertanyakan oleh kita. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa? Dan MSK modul 1 ini menjawab dengan sangat baik bahwa pertama, kemungkinan pertama dari rumusan masalah ini adalah karena ada daya tarik dunia. Dunia dengan berbagai macam cara berusaha menarik kita dari persekutuan yang intim dengan Allah Bapa. Ini menjadi hal yang akhirnya memblurkan, menyilaukan mata kita semua. Dan kita tertarik terhadap daya tarik dunia. Dan alasan kemungkinan yang kedua kenapa kita nggak bisa mengenal Allah sebagai Bapa, bukan cuma soal daya tarik dunia, tapi seringkali kita punya persepsi yang keliru tentang Allah sebagai Bapa. Misalnya ya, kalau dari kecil sampai dewasa, kita gak punya figur bapak yang proper. Dari kecil sampai dewasa, kita gak punya figur ayah yang baik misalnya. Ini juga bisa mempengaruhi kita. Persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa. Kita seringkali memiliki persepsi yang salah tentang Allah karena kita menyamakan perilaku Bapa jasmani yang salah dengan Allah Bapa. Dan ini menjadi hal yang bisa jadi bahan sharing sebenarnya. Saya kalau nyampaikan ini, saya tanya ke jemaat biasanya. Ada nggak pengalaman-pengalaman tertentu yang membuatmu terluka sama ayah kamu? Wah, ini kalau dibikin sesi komsel sendiri menarik ini ya. Oh, biasanya pada cerita, nangis, ya dulu papa saya tinggalin saya, papa saya otoriter dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang perlu trainer pahami, bukan cuma diajarin tapi digali. Jemaat itu kalau kita mau tembak tepat sasaran, kita perlu gali mereka. Bagaimana kamu punya pengalaman ini? Maka trainer jadi tahu ngajarinnya mesti seperti apa. Dan ketika kita sudah berusaha menggali, maka ada solusi yang kita tawarkan kan. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Dalam pelajaran yang keempat ini ada 3 hal yang simple yang diajarkan. Pertama, sadar. Menyadari bahwa selama ini memiliki persepsi yang salah dan terpikat oleh daya tarik dunia. Kedua, kembali. Kalau udah sadar harus kembali dong, betul ya? Kembali berbalik pada Allah dengan rendah hati dan sebagainya. Yang ketiga, mau menerima pemulihan. Nah, ini kita tuntun masuk ke dalam sesi pemulihan. Makanya sesi 4, 5, 6, dan 7 adalah sesi race, sesi revival. Biasanya kalau bisa gitu ya, diajak bukan di gereja tapi di suatu tempat kayak semi retret lah gitu ya. Tapi kalaupun mungkin kelihatan gak efektif Pak, di gereja aja ya wes gak apa-apa, monggo gitu ya. Yang penting momen race-nya itu dapat, jangan dikurang-kurangi. Tapi problemnya adalah ketika kita mengajak orang buat sadar, kembali, menerima pemulihan, kita mesti kasih tahu mereka betapa Tuhan itu sayang sama kita sebagai Bapa. Bapakmu yang jasmani, bapakmu yang di rumah mungkin gagal secara fungsi sebagai Bapa, tapi Allah kita sebagai Bapa, Allah yang gak pernah gagal untuk mengasihi kita. Itu menjadi titik tekan. Trainer harus menekankan berkali-kali dan berulang-ulang, sekalipun bapakmu gagal di rumah sebagai fungsi Bapa, tapi Allah kita sebagai Bapa gak pernah gagal sama kita. Saya biasanya kasih contoh ini. Perumpamaan apa ini? Ada yang tahu? Anak yang hilang. Ya, ini lukisan yang sangat bagus dilukis sama seorang seniman Belanda bernama Rembrandt. Rembrandt itu menggambarkan, lihat ya, ini bagus banget. Anak yang berlutut itu, anak yang compang-camping bajunya kayak gembel itu ya, pulang dipeluk sama bapaknya. Yang menarik adalah si sulung yang berdiri dekat-dekat itu gak mau mendekat. Ini penting sekali. Karena si sulung di depan matanya, dia lihat anugerah terjadi di depan matanya, tapi dia gak mau mendekat. Perbedaan si sulung dan si bungsu menjadi hal yang penting untuk kita sampaikan juga sama jemaat.
Bapak itu seperti bapak yang menunggu anaknya pulang ke rumah, dipeluk, dibersihkan, dikasih baju bagus dan sebagainya. Si sulung juga sama pentingnya. Kenapa kamu marah-marah ketika hartanya dipakai untuk buat adikmu pulang? Padahal yang kamu perlukan satu langkah saja, one step ahead untuk bersama-sama menerima anugerah itu. Tapi kamu gak mau. Maka ini menjadi titik tekan yang penting bagi kita semua. Sadar, kembali, menerima pemulihan. Kasih contoh. Anak yang terhilang. Dan di pelajaran selanjutnya di sesi race, habis 4, masuk ke yang kelima. Hati yang pulih. Nah di sini baru ngomong banyak tentang hati. Ya, biasanya udah mulai banjir, air mata gitu ya. Ini menjadi titik penting buat kita semua. Dan titik tekannya di pelajaran 5 adalah mengapa Allah mau manusia memulihkan hati manusia. Mau memulihkan hati manusia. MSK ini menarik Ibu Bapak. Selalu ada pertanyaan yang membuat jemaat mikir. Pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah gitu ya. Kenapa ya? Kok, sorry. Kaget saya. Mengapa Allah mau memulihkan hati manusia gitu ya? Karena hati manusia adalah pusat hidup. Karena hati bisa tercemar, ini menjadi titik tekan yang penting dua hal ini. Maka yang diajarkan pelajaran 5 ini penting untuk bagaimana kita tahu. Ini bisa ke sana, ke sini. Bagaimana kita agar hati kita dipulihkan? Ada 4 langkah taktis dan teknis, jujur di hadapan Allah gitu ya, serta mengakui bahwa kita yang orang terluka, lalu kita mohon ampun sama Allah. Nah, di sini pentingnya seorang trainer buat ngajarin jemaat buat jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Kita para hamba Tuhan seringkali mungkin agak lupa gitu ya buat kasih tahu jemaat. Penting buat kamu jujur di hadapan Tuhan. Saya di gereja kami, saya sekarang mulai bukan melarang ya, mulai kasih tahu para WL gitu ya di gereja kami, jangan langsung jadi WL itu sebagai WL yang pompa-pompa spiritual gitu ya. Shalom, apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa, yes. Kalau datang habis di PHK gimana? Betul, kita harus jadi orang yang menguatkan diri, tapi jujur di hadapan Allah juga hal penting. Maka sebagai trainer kita harus punya kepekaan untuk mengajar jemaat buat belajar jangan pakai topeng rohani. Kalau kamu sedang terluka bilang Tuhan hati saya sakit. Tuhan hati saya sedang galau. Kejujuran, kejenuinan itu yang keorisinalitasan itu yang perlu trainer ajarkan sama jemaat. Ujungnya tetap harus doa, iya. Tapi doa itu gak pernah yang pertama. Kamu sedang sakit, kita doa aja dulu. Jangan di skip prosesnya. Kamu sedang saya baru di PHK, kita doain aja. Ntar dulu. Biarkan dia secara pribadi dan real bercakap-cakap dengan Allahnya. Tuhan kenapa kok aku ada gak salah tapi aku di PHK, aku dapat hal ini. Biarkan dia bergumul sama Allahnya secara jujur. Karena titik berangkatnya harus jujur. Kalau dia skip prosesnya, oke langsung doain, langsung apa. Dia gak ngikutin perjalanan sama Tuhan secara penuh nanti. Maka jujur menjadi titik awal yang penting. Setelah jujur baru mengampuni, gitu ya. Ada proses rilis. Ya. Tadi Pak Gembala cerita di dalam, wah bagaimana dia bergumul dan dia merilis sesuatu. Saya nggak bisa cerita di sini, rahasia ya Pak Gembala ya. Rilis, wah gitu ya. Ini saya terberkati sekali dengan cerita Pak Gembala barusan. Belajar rilis, belajar melepas, belajar mengampuni dan sebagainya. Dipulihkan, datang sama Allah untuk menerima pemulihan dan kesembuhan lewat kuasa roh. Lalu masuk kepada komitmen. Jujur, mengampuni, dipulihkan, komitmen. Tapi problemnya ya seringkali kita sebagai trainer kita lupa bahwa 4 hal ini adalah 4 hal yang dibungkus lewat anugerah Tuhan yang penting. Kenapa? Karena biasanya ada standar yang berubah nih. Kalau Anda perhatikan baik-baik sebagai trainer ada standar yang berubah biasanya. Harusnya itu kan Allah menganugerahkan kebenaran dan kekudusan kepada kita manusia berdosa. Tapi entah kenapa begitu kita jadi Kristen bertahun-tahun sudah cukup lama jadi Kristen. Standar yang bagus ini berubah menjadi standar yang seperti ini. Manusia yang telah dibenarkan dan dikuduskan merasa mampu menghasilkan benar dan kudus secara mandiri. Makanya diajak jujur, komitmen susah. Diajak mengampuni, enak aja mengampuni dia yang salah sama gua. Ada standar yang bergeser.
Dia lupa bahwa dia itu juga dulu berdosa dan sekarang pun masih orang berdosa. Tapi Allah menganugerahkan kebenaran dan kekudusan sama dia. Maka titik berangkat kejujuran, pengampunan, pemulihan, komitmen itu harus dari sudut pandang tahu diri. Bilang sama-sama, kita mesti punya sudut pandang tahu diri. Jangan pakai yang kanan, tapi pakai yang kiri. Maka komitmen kita sama Tuhan, kita ngajarin sama jemaat, itu harus dari sudut bidik tahu diri sama Tuhan. Maka ketika kita jujur, mengampuni, itu karena kita sudah lebih dulu diampuni loh sama Tuhan, tahu diri. Ya. Bukan karena agar saya diterima, agar saya dapat ini, agar saya diberkati, itu sudut bidik yang lain. Pelajaran yang keenam, manusia baru. Ada hal yang baik yang disampaikan di pelajaran keenam, disebutkan begini. Supaya bisa mengalami hidup dalam rancangan Allah, kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menanggalkan tabiat manusia lama dan hidup dalam tabiat manusia baru. Ini titik tekan yang perlu kita tanya sama jemaat. Gimana ya menurut kamu gitu ya, cara kita bisa menanggalkan tabiat lama menjadi manusia baru? Oh, biasanya jawabannya variatif. Oh, menurut saya Pak Pendeta ini, ada yang jawab lagi, oh menurut saya ini, itu gitu ya. Banyak jawabannya. Nah, sebagai trainer, penting buat kita bisa mengarahkan suara yang banyak itu untuk kita arahkan menjadi hal yang signifikan. Contoh ya, titik tekan yang penting salah satunya di pelajaran 6 ini adalah soal menerima kemerdekaan Kristus. Kita dapat menanggalkan tabiat manusia lama karena Kristus telah memerdekakan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan untuk menerima kemerdekaan Kristus kita harus ABC, kasih step biar dia gak bingung. Kasih langkah-langkah praktis biar dia gak bimbang. Yang pertama, A, berdiri teguh dalam iman pada Kristus gitu ya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh ya, menolak tabiat-tabiat manusia lama. Baru yang C tadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini hal yang perlu kita ajarin. Kasih tahu mereka, tanyakan sama mereka, biarkan mereka jawab. Setelah mereka jawab, kita arahkan, lalu kasih langkah-langkah praktis dan taktis. Ini penting mengarahkan jemaat kita sebagai trainer. Maka biasanya untuk mengerti hal ini ya, berdiri teguh dalam iman, kemudian menolak tabiat lama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, lagi-lagi kita harus memahami siapa kita di hadapan Allah sebenarnya. Kalau saya biasanya menekankan tentang pentingnya anugerah dari Tuhan. Misalnya ya, dari sudut pandangnya Bapak Gereja bernama Agustinus, Tuhan itu kan kasih kita 4 anugerah. Yang pertama itu kan prevenient grace. Sebelum kita kenal Allah, Allah adalah yang berinisiatif melahirbarukan roh kita, sehingga kita percaya Yesus. Ini namanya anugerah awal. Anugerah yang mengawali kita untuk percaya dan diselamatkan. Dari mana anak bandel keras kepala yang namanya Angga Sunjaya bisa bertobat jadi hamba Tuhan? Prevenient grace. Anugerah awal. Saya dulu orang yang sangat gak suka kekristenan. Saya lahir dari keluarga yang kacau dan sebagainya. Kok bisa jadi hamba Tuhan sekarang? Dari mana itu? Anugerah awal. Ngajarin jemaat lagi-lagi tahu diri. Kalau kamu hari ini bisa dipanggil bertobat dan sebagainya karena Tuhan lebih dulu panggil kamu. Wah, trainer itu bisa harus sedikit lunyu kalau kata orang Jawa. Tahu lunyu gak? Berkelit sedikit gitu ya. Cari cara biar materi ini bisa disampaikan secara baik. Kamu itu dulu bukan siapa-siapa. Tapi karena Tuhan lebih dulu. Gitu biasanya. Anugerah awal. Tapi Tuhan yang baik itu setelah kasih anugerah awal, Tuhan juga kasih anugerah kerjasama. Anugerah yang namanya cooperating grace. Anugerah supaya kita bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Dan banyak orang gagal di sini biasanya. Udah bertobat, suruh beresin hidup yang lama, gagal. Baru setahun, 2 tahun jadi Kristen, kumat lagi. Maka ada yang disebut Kristen tomat, tahu ya? Tobat kumat. Padahal Tuhan itu kasih kita anugerah untuk kerjasama. Ayo beresin dari masa lalumu yang kelam, dosa-dosamu, ayo beresin tabiat lamamu. Kasih tahu sama jemaat bahwa jemaat itu ketika dia diajak sama Tuhan untuk membereskan tabiat-tabiat lamanya, jemaat itu gak pernah ditinggal sendirian. Tuhan itu bersama dalam Roh Kudusnya mendampingi jemaat. Katakan amin. Makanya disebut cooperating grace, anugerah kerjasama. Kita bukan yatim piatu yang ditinggal, oke silakan beresin hidupmu yang lama, aku pergi. Enggak, Tuhan bersama kita, mendampingi kita. Nah trainer harus bisa menyampaikan secara baik perihal kerjasama antara Tuhan dan kita dalam membereskan hidup kita yang lama. Apa problemnya orang itu susah punya hidup baru?
Karena seringkali mereka ketika berjuang untuk menghadapi hidup lama mereka merasa sendirian, ditinggal, gereja gak ready, pembinaku kabur, pendetaku gak peduli, sampai Tuhan pun gak peduli sama aku. Nah, pola pikir yang seperti itu yang perlu kita sampaikan sebagai trainer, yang perlu kita ubah. Enggak loh, Tuhan itu kasih kita anugerah buat kerjasama sama dia. Roh Kudus tuh gak pernah tinggalin kita. Makanya Tuhan kasih kita anugerah lanjutan yang ketiga, yaitu sufficient grace. Anugerah yang mengubah pikiran dan perasaan kita, sehingga kita mulai menilai bahwa keselamatan dalam Kristus sudah cukup bagiku. Pikiranku dan perasaanku tidak lagi diatur oleh uang, kesehatan, pekerjaan. Enggak terikat lagi. Tapi aku merasa Tuhan cukup untukku. Justru ketika dia berkata Tuhan cukup untuk dirinya, dia tahu sekali bahwa ketika dia punya kesehatan, pekerjaan, keuangan, perlu dia jaga sebaik mungkin. Makanya dikasih lagi anugerah yang terakhir, anugerah keempat, yaitu efficient grace. Roh Kudus leluasa mengatur hidup kita. Ini kan sebenarnya hal yang simple, kita udah tahu semua gitu ya. Tapi kenapa saya munculkan hal ini? Agar kita lebih aware. Ini kan hal yang kita tahu, dari dulu kita lahir baru kita tahu Tuhan kasih kita anugerah, Roh Kudus gak pernah tinggalin kita juga bisa jadi orang-orang yang merasa Kristus cukup bagi kita. Roh Kudus silahkan atur hidup saya suka-suka engkau. Ini kan hal yang basic sebenarnya, tapi sebagai trainer kita sering lupa. 4 dimensi ini adalah 4 hal yang perlu kita sampaikan ketika kita mengajak jemaat meninggalkan tabiat lama, masuk kepada tabiat yang baru. Kamu gak sendirian, Tuhan kasih kamu anugerah dan memampukan kamu. Kami gereja juga akan mendampingi kamu. Teman-teman Komsel akan support kamu. Wah, cakep. Keren. Pelajaran ke-7, baptisan Roh Kudus. Nah, ini di sesi race, sesi terakhir ya. Tadi 4, 5, 6 dan 7 sesi race, ini sesi impartasi biasanya, ya. Maka titik tekannya adalah seperti ini. 3 hal penting mengenai baptisan Roh Kudus. 1, maknanya apa? 2, pentingnya apa? 3, langkah-langkahnya gimana buat terima baptisan Roh Kudus. Ini 3 hal yang penting untuk kita sampaikan di sesi race. Ya, biasanya mungkin ada altar call, ya, ada doa terima baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Tapi selain hal ini, saya mau ngajak kita melihat bahwa 3-tiganya ini menjadi hal yang penting, karena kita perlu tahu bahwa hal-hal penting ini ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada beberapa hal yang juga gak boleh kita lupakan, yang kita perlu ajarkan. Roh Kudus itu kan memampukan kita melalui berbagai karunia dengan 3 tujuan sebenarnya. Pertama, supaya keselamatan disebarkan ke semua orang. Jadi sebagai trainer kita perlu tekankan, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus bukan buat gagah-gagahan, tapi agar Injil disebarkan ke banyak orang melalui hidupmu. Ini penting. Jadi kita gak boleh jadi orang yang setengah-setengah ngajarinnya. Cuma kasih tahu dia penting dipenuhi Roh Kudus. Oke, pentingnya apa? Gak tahu, gak bisa. Kita dipenuhi Roh Kudus agar kita bisa menyebarkan Injil ke semua orang. Sehingga kita bukan lagi terjebak dalam ministry treadmill. Tahu treadmill ya? Tahu treadmill? Apa? Tempat yang di tempat gym itu loh, yang buat lari-lari di tempat jogging di tempat itu. Seringkali orang Kristen kayak gitu ya. Kita bikin program, retret, KKR, Paskah, Natal, semuanya program sepanjang tahun, gak berasa udah mau Desember lagi. Bentar lagi udah mau Jumat Agung lagi. Terus pas ditanya sama Pak Gembala gitu ya, setahun ini sibuk ya? Sibuk banget Pak pelayanan saya. Ditanya lagi pertanyaan kedua, kira-kira setahun ini kamu merasakan Tuhan gak? Wah diam dia langsung. Iya ya, baru mulai mikir. Saya kayak orang main treadmill itu loh. Sibuk pelayanan ya, jadi ministry treadmill. Oh disuruh ngerjain apa-apa bagus. Panitia Natal ya, siap. Panitia dekorasi ya, oh nomor 1. Ya, pohon Natal belum ada dibikin sama dia. Nomor 1 lah gitu ya. Tapi pas ditanya kamu sibuk ini ada perjumpaan sama Tuhan gak dalam hidupmu belakangan ini? Wah gitu ya, garuk-garuk dia biasanya. Atau digantilah pertanyaannya, ada gak 1-2 ayat firman Tuhan yang merema di hati kamu? Waduh Pak, saya udah lama gak baca firman Tuhan. Wah gitu ya. Ironis ya, sibuk pelayanan tapi gak punya perjumpaan sama Tuhan. Nah ini menjadi penting, dipenuhi Roh Kudus itu agar keselamatan disebarkan ke semua orang, bukan terjebak dalam ministry treadmill. Lalu untuk membangun jemaat Allah, build people. That's why kenapa nama kita BPP ini build, membangun. Kita pengen membangun orang, bersentuhan dengan orang. Dan tentunya yang ketiga agar Tuhan dimuliakan. Ini menjadi hal yang penting untuk kita sampaikan kenapa dipenuhi Roh Kudus menjadi hal yang penting dalam perjalanan iman Kristen kita.
Yang kedelapan, tertanam dalam jemaat lokal. Nah, pertanyaan perumusan masalahnya kan gini, mengapa kita harus tertanam dalam jemaat lokal? Emang nggak boleh kalau kita pindah-pindah gereja gitu ya? Dan kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 10 misalnya, bolehkah ada satu orang membacakannya buat saya? Orang yang paling berani dan keras suaranya. Ada? Silakan. Maksudnya baca ayatnya, Kolose 3 ayat 10. Silakan dibuka, Kolose 3 ayat 10. Nah, saya minta yang wanita satu lagi, Efesus 4 ayat 12, oke? Yang pria, Bapak ini, Kolose 3 ayat 10. Yang wanita satu orang, Efesus 4 ayat 12, oke? Silakan. Ya, terima kasih, Bapak. Ibu, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Gitu ya. Kita penting untuk melihat, makanya dari sini mengarahkan kepada arti gereja kalau gitu. Tadi disebutkan soal pengetahuan, soal pembangun tubuh Kristus. Sebenarnya apa yang GBI mau sasar sebenarnya dari dua ayat itu? Maka kita perhatikan, memahami arti gereja, sesuai tata dasar gereja Bethel Indonesia, wujud gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, gereja adalah persekutuan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup. Bukan cuma persekutuan, tapi juga gereja adalah rumah Allah yang hidup didiami oleh Roh Kudus, dibangun dari batu-batu yang hidup, orang-orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan firman Allah. Bukan cuma itu, bukan cuma persekutuan dan rumah, tapi gereja juga adalah persekutuan yang dipanggil untuk hidup dalam iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan. Ini menjadi titik penting dalam penekanan bab ini. Maka kalau kita lihat ini menjadi penting, problemnya adalah kita kadang-kadang setuju bahwa ketika pindah-pindah gereja misalnya gitu ya, kan yang penting dapat firman Tuhan. Iya sih benar, tapi ingat ya kalau kita lagi pindah-pindah gereja kita dengar banyak firman Tuhan, bukan cuma firman Tuhan yang kita dengar, tapi teologi yang disampaikan dari si pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, itu yang juga kita dengar. Dan kalau teologinya beragam, puji Tuhan kalau filternya bagus gitu ya. Oh ini gak bagus nih, pengajarannya salah. Oh ini pengajarannya cukup oke. Puji Tuhan kalau jemaat kita punya filter yang sedewasa dan secanggih itu. Tapi pertanyaannya kalau boleh jujur nih, kalau boleh jujur biasanya di jemaat kita filternya canggih apa enggak? Buat memilah dan memilih pengajaran yang bagus dan buruk. Canggih gak filternya? Kadang-kadang kurang ya. Kan orang bilang, kan gak apa-apa Pak, pindah-pindah gereja dengar-dengar firman dari sini, oh bagus pengajaran sini, oh bagus Pak. Iya itu firman Tuhan betul. Tapi jangan lupa bro, sis, ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan, bukan cuma firman Tuhan yang kita dengar, tapi teologinya yang disampaikan oleh si pengkhotbah itu. Maka di sini penting untuk tertanam sebagai rumah persekutuan yang dipanggil untuk bersama-sama dalam pengharapan iman dan pengharapan. Kesembilan, bersaksi bagi Tuhan. Pertanyaan rumusan masalahnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif? Ya, MSK itu keren. Bukan cuma bagaimana jadi saksi Kristus, tapi bagaimana jadi saksi Kristus yang efektif. Ini beda. Cuma jadi saksi Kristus doang mah nggak efektif juga sulit ini ya. Tapi saksi Kristus yang efektif. Titik tekannya adalah seperti ini. Highlight yang perlu kita sampaikan, menyadari bahwa bersaksi adalah perintah Tuhan. Ya, ada amanat agung. Tadi Pak Semi sudah memaparkan dengan sangat baik bagaimana amanat agung menjadi hal yang penting untuk dihidupi. Tapi lihat sebenarnya kalau saya biasanya bukan cuma menekankan penting ya, dijelasin pentingnya kenapa. Saya suka banget ketika seorang teolog bernama John Stott dia bilang gini, 3 alasan kenapa amanat agung menjadi penting. Karena kita taat sama amanat agung. Yang kedua, karena kita cinta sama para pendosa. That's why alasan kenapa kita melakukan amanat agung. Yang ketiga, karena kita cinta sama Tuhan. Kita punya semangat yang cemburu kata dia. Lihat orang belum kenal Tuhan tuh rasanya kita, aduh andaikan kamu kenal Yesus yang ku kenal lah kira-kira gitu. Nah jemaat perlu kita ajarkan, kita dorong untuk punya setidaknya hal-hal seperti ini.
Ya, ini tools yang saya pakai biasanya untuk bisa kasih tahu jemaat, penting loh kita taat, cinta mereka, cinta Tuhan dan sebagainya. Ibu Bapak sekalian, kalau Anda ingat cerita dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24, boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Lanjut. Biasanya saya sebagai trainer, saya kasih contoh Paulus. Ini tips dari saya. Tokoh yang sangat penting dalam pekabaran Injil, jemaat mula-mula. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat ini, kita langsung tahu bahwa ini cerita bagaimana Paulus sedang ada di penghujung perjalanan misi yang ketiga. Perjalanan misi yang terakhir gitu ya. Kita tahu sama-sama. Dan semua orang sudah bilang sama dia, jangan pergilah ke Yerusalem. Bahkan ada seorang nabi bernama Agabus dengan sangat lebay, ambil ikat pinggang Paulus. Ingat ceritanya? Diikat ke tangannya sendiri dan dia berkata, beginilah nasib orang yang punya ikat pinggang ini. Dia akan ditangkap, disesah, dibunuh, bla 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 bla. Teman-teman memperingatkan, Nabi Agabus memperingatkan, dan Roh Kudus sendiri memperingatkan, Paulus kalau kamu pergi, yang kamu dapat itu penjara dan sengsara. Teman-teman memperingatkan, Nabi Agabus memperingatkan, Roh Kudus mengingatkan. Tapi apa jawaban Paulus? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia pergi ke Yerusalem, dia beneran ditangkap, dipenjara, dipindah penjara, karam kapal di Malta, dibebaskan sebagai tahanan rumah, kira-kira sekitar 6-7 tahun lamanya. Enggak dibebaskan juga, dipenggal sama Nero. Diperingatkan berkali-kali, dikasih tahu sama Tuhan, dia bukan ngelawan Tuhan loh ya, tapi dia ingin berkata sama Tuhan, Tuhan it's okay. Kalaupun penjara dan sengsara dan kematian yang akhirnya menunggu aku, it's okay. Maka penting sebagai trainer, kita kasih contoh apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab sesuai dengan pelajaran ini. Ya, sebagai trainer kita perlu kasih contoh. Pelajaran ke-10, panggilan untuk melayani. Apakah dasar utama atau esensi dalam melayani? Ini pertanyaan rumusan masalahnya di pelajaran 10. Anda sebagai trainer bisa ajak diskusi dulu biasanya. Menurut ibu bapak, menurut teman-teman sekalian, apa dasarnya kita pelayanan? Biasanya dengar jawaban mereka tuh menarik tuh. Oh karena disuruh gitu ya. Karena, ada yang gitu? Karena ini dapat makanan, karena wah gitu ya. Apa dasarnya? Dengerin aja dulu. Dengerin aja, it's okay. Sebagai trainer harus kesabaran. Untung hati kita buatan Tuhan, bukan buatan Cina gitu ya. Sabar gitu ya. Waduh, sabar. Gitu ya. Kita perlu dengerin, oke. Nah setelah itu kita baru masuk. Tujuannya apa? Salah satu titik tekan yang penting itu di poin 3 sebenarnya. Tujuan yang utama dalam melayani, menghasilkan buah, menggenapi rencana Tuhan, karena memuliakan Allah. Ini menjadi hal yang penting sekali. Karena dari ketiganya adalah 3 hal yang menunjukkan kita memang anak Tuhan. Teman saya pernah bilang gini sama saya, orang Kristen yang gak pelayanan sama kayak T-Rex tapi vegetarian. Tahu T-Rex? Dinosaurus. Makannya apa? Daging, karnivor sejati dia. Tapi dia vegetarian, lucu liatnya ya. Orang Kristen yang gak pelayanan tuh kayak gitu kata teman saya. Nah, saya bisa kasih ilustrasi kayak gitu agar jemaat juga nangkep maksudnya, ketawa tapi juga serius gitu ya. Dan saya biasa tutup dengan beberapa quotes dari beberapa tokoh Kristen. Misalnya ya ketika saya pakai ini sering saya pakai nih bukunya si Warren Wiersbe ya. Dia bilang gini, baca sama-sama, 1, 2, 3. Bagus ya. Jika pelayanan kita kepada Tuhan tidak membuat kita bertumbuh, ada 2 hal yang mungkin saja benar kata Warren Wiersbe. Yaitu pertama, kita berada di tempat yang salah. Yang kedua, atau kata dia, kita punya sikap yang salah di tempat yang benar. Jemaat bisa langsung sadar, iya ya.
Langsung reflektif dia. Oh iya ya, jangan gua nih yang selalu ngelawan gembala nih, gua nih yang bermasalah nih gitu ya. Penting kasih tokoh, kasih quotes buat memberi titik tekan itu menjadi lebih nangkep, ngerti ya? Biar lebih masuk kepada jemaat. Sebagai trainer, saya mengajak kita untuk memberi ruang kreativitas. Memberi contoh tokoh, kasih pengalaman, kasih quotes ya. Makanya sebagai trainer saya mendorong ibu bapak juga banyak-banyak juga baca buku. Literatur Kristen dan sebagainya. Ini menolong kita sebagai para pengajar. Ya, bukan cuma materi dibaca tapi nggak pernah kasih penekanan, itu penting. Sebagai trainer memberi penekanan itu penting. Ya. Pelajaran 11, satu lagi, view. Memberi dengan prinsip yang benar. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah kebenaran tentang memberi menurut firman Allah? Pertama, tentu sikap hati, ini urusan hati. Karena memberi itu urusan hati gitu ya. Kemudian apalagi, memberi di tempat yang tepat, di mana kita menabur, di gereja kita misalnya. Ketiga, memberi dengan iman, ya, bukan cuma masukin duit gitu kan, tapi ini memberi dengan iman kita. Keempat, kasih tahu ada beberapa jenis-jenis pemberian, ya. Nah, biasanya saya kasih contoh sama jemaat soal kesaksian pribadi biasanya, soal memberi. Saya bilang sama jemaat gini biasanya, kita akhir bulan kita gajian, betul ya? Ada yang gajiannya di tengah bulan di sini? Gak ada, bisa rata-rata akhir bulan gajian. Ketika gajian masuk, ya, biasanya kita langsung tarik duit, langsung bagi-bagi. Bayar cicilan, asuransi, bayar ini, itu, wah gak salah. Tapi jangan lupa harusnya, begitu kita gajian, gitu ya, saya ajarin jemaat biasa gini, gajian, masih di depan rekening ATM, doa dulu sama Tuhan. Pernah gak gitu? Gak pernah, biasa dijawab gitu. Ngapain Pak berdoa? Kita jawab, doa bilang Tuhan bersyukur buat gaji bulan ini yang masih boleh saya terima. Kita ajarin jemaat hal-hal simple tapi dalam. Trainer itu mesti begitu. Mesti belajar punya kepekaan, kasih teladan, kasih contoh yang simple tapi dalam. Kita ajak mereka di depan nomor rekening kita atau depan mesin ATM atau di depan M-Banking kita gitu ya. Doa Tuhan thank you buat gaji yang masih boleh masuk bulan ini. Kita kan mungkin banyak orang yang gak punya pekerjaan. Berdoa bagi mereka juga mungkin masih mencari kerja dan sebagainya. Thank you Tuhan. Baru udah bersyukur, hatinya udah lebih nempel sama Tuhan. Baru masuk sini. Bulan ini ada perpuluhan sisihkan. Bulan ini ada berapa minggu gitu. Misalnya ibadah sebulan ada 4 kali. Berarti ada berapa persembahan? Sebulan ada 4 kali ibadah. Berarti ada berapa kali persembahan? 4 biasanya. Ya kan sisihkan dulu. Ini persembahan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jangan baru pas kantong kolektor diedarkan, baru mana cari 50 ribuku, 10 ribuku, 100 ribuku. Bukan soal nominalnya kecil atau besar. Tapi ketika Anda memasukkan uang itu ke dalam kantong kolektor, Anda itu sekaligus memasukkan hati dan iman kita ke sana. Jadi perlu dipersiapkan. Tuhan thank you ya, ini ada 4 minggu, aku kasih persembahan ini. Jangan pas baru diedarkan, mana duitku ya, mana. Kadang-kadang kasih jam paling kecil nominalnya gitu ya. Pelit bener jadi orang gitu kan. Sekali lagi ya, bukan soal nominal kecil atau gede. Ingat ya, Tuhan tuh pandang juga persembahan janda miskin yang cuma 2 peser loh. Jadi ini bukan soal nominal Ibu Bapak. Ini soal hati dan iman. Ajarin jemaat kayak gitu, berdoa dulu, siapin dari jauh-jauh hari. Karena kita percaya persembahan yang terbaik berbanding lurus dengan persiapan yang terbaik. Benar gak? Saya ulang, persembahan yang terbaik berbanding lurus dengan persiapan yang terbaik. Tanya teman-teman PAW, bisa gak mereka sebagus tadi kalau gak persiapan dan latihan? Bisa gak? Pasti persiapan. Latihan. Karena mereka tahu mereka sedang mempersembahkan praise and worship yang terbaik buat Tuhan. Maka persembahan yang terbaik selalu berhubungan, berbanding lurus dengan persiapan yang terbaik. Kolektor juga gitu. Perpuluhan juga gitu. Sebelum diedarkan kantong dan sebagainya, ayo kasih, siapin dulu pas gaji masuk atau apa. Jangan baru, di mana nih gitu ya. Reaktif. Kita gak pernah punya cinta yang reaktif sama Tuhan. Tapi cinta yang mempersembahkan sesuatu. Nah itu biasanya hal-hal yang saya tekankan sama jemaat. Kasih contoh, kasih teladan dan sebagainya. Pelajaran terakhir, rencana Allah untuk keluarga. Yang disampaikan sebagai highlight di sini, di pelajaran ini adalah keluarga adalah inisiatif Allah. Tuhan sendiri yang menciptakan keluarga. Tujuannya agar bermultiplikasi, melahirkan keturunan ilahi, dan berkuasa, mendominasi, mengelola bumi. Bukan mengeksploitasi loh ya, tapi mengelola dan berkuasa, itu 2 hal yang berbeda. Tapi iblis berusaha untuk menggagalkan tujuan Allah dengan berbagai macam cara gitu ya.
Maka pertanyaannya, MSK menyoroti hal yang sangat penting. Bagaimana keluarga Kristen dapat memenuhi rencana Allah? Pertama, tentu takut akan Allah. Kedua, memiliki hubungan yang baik antara anggota keluarga. Ketiga, menjadi berkat bagi masyarakat dan sekitarnya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Biasanya kasih contoh, kasih penekanan, ya, kasih kesaksian atau kasih beberapa quotes yang baik. Kita sebagai trainer perlu kreatif untuk menjelaskan hal ini. Saya di keluarga saya misalnya, ya, kasih contoh dan sebagainya. Pelajaran suplemen, pelajaran terakhir, baptisan air. Ya, memberi diri untuk dibaptis merupakan tindakan iman yang harus segera dilakukan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baptisan itu adalah wujud dari ketaatan dan tindakan iman di hadapan Tuhan dan manusia. Baptisan menyelamatkan kita apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Tapi baptisan adalah wujud dari ketaatan dan tindakan iman di hadapan Tuhan. Maka beberapa hal mendasar yang harus dipahami ketika seseorang memberi diri untuk dibaptis. Pertama, kenapa orang percaya harus dibaptis? Jemaat perlu kita ajarin kita sebagai trainer. Kedua, emang arti dan maknanya apa baptisan itu? Ketiga, syarat dan tanggung jawabnya apa di dalam baptisan? Ya, misalnya ya, arti dan maknanya kan kita tahu sama-sama, makna baptisan adalah seperti kematian dan kebangkitan Yesus. Maka manusia lama kita telah mati dan dikuburkan lalu dibangkitkan untuk menerima hidup baru dalam Kristus dan tidak lagi hidup menghambakan diri kepada dosa. Nah ini penting, kita ajak mereka buat ayo lihat, hidup lamamu ditanggalkan, sekarang hidup baru lagi. Gitu. Nah ini Anda tentu sudah punya semua materinya, saya tahu di buku itu, tentu bisa di-share PPT-nya. Saya seperti saya bilang di awal tadi, saya nggak mungkin jelasin semua. Tapi 13 bab yang barusan saya sampaikan setidaknya bisa sedikit memberi gambaran sama ibu bapak. Sebagai trainer, kira-kira yang penting tuh ini. Kira-kira harus ngomongnya dari sini. Oh ini perlu kasih contoh nih. Oh ini perlu dikasih quotes rohani buat menekankan konten saya nih. Ada hal yang penting yang kita pelajari. Kira-kira itu bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.